Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelas 3A Keperawatan yang beranggotakan 6 orang, yakni saya, Khofifatul Zaini, yang kedua, Nana Erika Chandra, yang ketiga ada Herdani Ayu Firnanda, yang keempat Zahra Tunisa, yang kelima Noven Rahmat Zikri, dan yang keenam Halimatus Sa'diyah. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Upaya Bela Negara pada Keperawatan. Ada 6 sub pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama, yakni pengertian dari bela negara. Yang kedua, tujuan bela negara. Yang ketiga, manfaat dan dasar negara. Yang keempat, unsur-unsur bela negara. Yang kelima, bentuk dan wujud bela negara di perguruan tinggi. Yang keenam, upaya bela negara pada keperawatan. Baik, langsung saja kita ke pengertian bela negara. Menurut Azhar dalam Kemhan 2018 menyatakan bahwa bela negara bisa diartikan sebagai suatu tekad, sikap, serta tindakan dari warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi pada kecintaan terhadap negara, kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga memiliki keyakinan terhadap kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, serta keikhlasan dalam memberikan kesadaran untuk berkorban meniadakan berbagai ancaman, baik ancaman yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri, dan dapat membahayakan kemerdekaan serta kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan bela negara. 1. Mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara baik di dalam dan luar negeri. Contoh di dalam negara dengan mencintai tanah air dan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Dapat melestarikan budaya bangsa yang beraneka ragam agar tidak ditelan zaman. Contohnya, agar kelestarian Indonesia ini tak hilang, kita sebagai generasi penerus harus mempelajari budaya lokal Indonesia dengan cara membaca buku, ensiklopedia, dan masih banyak cara yang lainnya lagi. 3. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 4. Berbuat yang baik bagi bangsa dan negara dengan mengharumkan nama bangsa dan sebagai wujud cinta tanah air. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa negara di mata dunia, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Baik, selanjutnya manfaat dasar bela negara. Yang pertama, bela negara dapat bermanfaat untuk membentuk sikap disiplin terhadap waktu, aktivitas sehari-hari, dan pengaturan dalam kegiatan lainnya. Yang kedua, bela negara juga bermanfaat untuk membentuk jiwa kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi sesama rekan perjuangan. 3. Bela negara juga dapat membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kemudian, poin yang keempat, bela negara juga dapat menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan menumbuhkan rasa patriotisme sesuai dengan kemampuan diri kita dan posisi masing-masing. Untuk selanjutnya, poin keenam, bela negara mampu membentuk jiwa pemimpin dalam hal kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun pemimpin dalam suatu kelompok. Selanjutnya, poin keenam, bela negara juga dapat membentuk keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianut dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam negara kita. Selanjutnya, yang terakhir, poin ketujuh, bela negara juga dapat membentuk sikap kita, baik itu adil, jujur, ataupun rasa peduli antar sesama.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur bela negara. Nah, unsur-unsur bela negara itu ada beberapa, yaitu yang pertama cinta tanah air. Cinta adalah kasih sayang melalui perasaan yang hadir dari lubuk hati setiap warga negara kepada tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi setiap warga negara perlu ditunjang dengan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang senantiasa menciptakan nilai yang dapat bersatu dengan lingkungannya atau di lingkungannya sendiri serta menjunjung tinggi kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila selaku pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta jaminan untuk kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir yaitu semangat untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Semangat mewujudkan cita-cita nasional adalah sikap dan tekad bangsa yang dilandasi oleh tekad untuk bersatu mencapai tujuan bersama. Bentuk dan wujud bela negara di perguruan tinggi. 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang atau praktik dan KKN. 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 4. Proyek kemanusiaan. 5. Studi independen. 6. Kegiatan wirausaha. Yang terakhir adalah contoh upaya bela negara pada keperawatan. Yang pertama, kita bisa mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat di atas kepentingan sendiri. Yang kedua, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa dalam bidang keperawatan, bisa turut serta dalam menjaga bela negara dengan cara membantu masyarakat yang kurang memahami tentang kesehatan dengan cara melakukan penyuluhan kesehatan kepada mereka. Yang ketiga, ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu. Selain itu, juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, merawat pasien dengan ikhlas dan bertanggung jawab terhadap pasien serta memperhatikan hak-hak pasien secara utuh. Untuk yang kelima adalah membina kerjasama dan kerukunan antar teman sejawat, serta menjalin kekompakan agar kerjasama yang baik ketika bekerja dapat tercapai. Untuk yang keenam, tidak membeda-bedakan pasien, baik itu dari suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kita harus tetap menghormati setiap perbedaan tersebut dan tetap memberikan pelayanan yang sama kepada mereka sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat kelompok kami presentasikan. Jika ada kurang atau kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.